kan tidak ada tersangka lainnya tanpa pengakuan dari Baradae. Tapi posisi saat ini dia belum menjadi orang yang dalam program LPSK. Sudah. Ya jaga dia ada penjaga rutan Barreskrim Ya. dan juga di LPSK. Oh, jadi LPSK juga menempatkan personil di situ Ya, untuk pengamanan dia sampai nanti diperlukan ya tentunya. Iya. Kami juga menempatkan CCTV, pasang CCTV. Kami juga yang ngasih makanan. Oh, jadi LPSK itu sekarang menempatkan CCTV, Ya. menempatkan orang personil, Ya. termasuk juga untuk makanan dia ya. Iya. Jadi Baradae ini sekarang di rutan itu di dalam satu sel itu sendiri. Sendiri. Ya. Jadi satu sel hanya dikhususkan untuk dia sendiri, gak digabung dengan tahanan lainnya. Ya, kan. Kemudian pasokan makanannya LPSK yang ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kita akan ngobrol kembali seputar kasus yang sekarang menjadi perhatian di seluruh wilayah negeri ini, yaitu terbunuhnya Brigadir Polisi Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam atau mantan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo. Dan telah bersama dengan saya Komisioner dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Bapak Edwin Partogi, Sarjana Hukum. Tentu kita akan mendapat penjelasan seputar bagaimana bisa LPSK ini terlibat atau masuk di dalam cerita mengenai pembunuhan Brigadir Yosua. Saya akan sapa Bang Edwin Partogi. Bang, shalom Bang. Salam. Nah, Bang, bisa dijelaskan kepada kita semua Bang, supaya kita jelas. Sebenarnya LPSK ini bisa terkait ya dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, awalnya bagaimana Bang? Ya karena ada permohonan perlindungan. Ya. Permohonan perlindungan yang diajukan oleh Baradae dan Ibu PC. Jadi kan kita sama-sama mendengar peristiwa ini diumumkan resmi oleh Polri itu 11 Juli. Betul. Senin itu ya. Ya, betul. Ya. Kemudian kami sudah menangkap ini pasti peristiwa besar. Karena ada orang mati dibunuh di rumah jenderal. Jadi kami hari Selasa tanggal 12 Juli kami sudah koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Untuk mengetahui peristiwanya seperti apa, termasuk juga apakah ada pihak saksi atau korban dari peristiwa yang diumumkan itu yang membutuhkan perlindungan. Jadi LPSK yang proaktif ya Pak Proaktif. ya? Proaktif, jadi begitu ada rilis tanggal 11, Ya. sehari kemudian lalu LPSK melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan sebagai penyidik ya? Ya. Ya. Apa hasil koordinasinya Bang? Ya, dijelaskan sebagaimana konstruksi yang pertama. Konstruksi yang pertama ya. Konstruksi pertama ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan konstruksi pertama, apa yang dilakukan oleh LPSK? Ya, kemudian di hari Rabunya kami menemui Pak Irjen Sambo tanggal 13 Juli. Pak FS juga menyampaikan bahwa dari peristiwa yang terjadi ini istrinya PC membutuhkan perlindungan dari LPSK. Kata dia pada waktu itu istrinya adalah korban pencabulan dan dia terganggu atau istrinya terganggu secara psikis dengan pemberitaan media massa. Gitu. Dia berharap LPSK bisa melindungi istrinya dari pemberitaan itu. Ya. Gitu. Waktu itu dijelaskan nggak sama Pak Verdi Sambo? Media massa dalam konteks apa menyerang atau mengganggu psikisnya Ibu PC ini? Nah, konteksnya nggak ada ya penjelasan. Nggak ada penjelasan. Pemberitaannya menyudutkan kita atau bagaimana? Iya, padahal itu baru hari ketiga ya. Ya. Ya kan, itu baru hari ketiga. Ya nggak ada penjelasan soal itu. Tapi bahwa menurutnya bahwa Ibu PC terguncang ya secara psikis karena pemberitaan. Gitu.
Di hari yang sama kami ketemu di tempat yang sama juga. Ketemu dengan Baradae. Ya. Kemudian Baradae juga mengajukan permohonan secara langsung. Dan juga menceritakan apa yang dialami, yang terjadi. Versi yang pertama. Ya, Bang Edwin, pada waktu itu yang datang ke lokasi itu Bapak sendiri atau orang lain? Staf. Oh staf, tapi Bapak nggak datang ke situ ya? Nggak ikut ya? Nggak hanya ikut. staf biasa ya? Hanya staf biasa. Oke. Nah, setelah itu, setelah menerima permohonan itu dan kemudian bertemu, apa yang dilakukan LPSK sebagai lembaga? Ya, saya mau teruskan dulu. Permohonan Ibu PC secara resmi baru kami terima tanggal 14 Juli. Oh, tanggal 14. Jadi hari Kamis ya? Kamisnya. Iya. Yang diajukan lewat kuasa hukumnya. Lewat kuasa hukum ya? Ya. Tanggal 16 Juli, hari Sabtunya, ya. Kami diagendakan bertemu dengan Ibu PC di rumah pribadi di Saguling. Ya, kami tanggal 16 Juli ke sana dan kemudian bertemu dengan Baradae dan Ibu PC. Ketika ketemu dengan Ibu PC itu bersama Komnas Perempuan. Ya. Sebagaimana sudah sering kami jelaskan, kami tidak mendapatkan informasi apapun dari Ibu PC. Maksudnya tidak mendapatkan informasi itu dia diam saja? Diam saja. Dianya ada di kamar dan diam saja. Tapi dia keluar bertemu dengan komisioner LPSK enggak, Bu PC? Iya, bertemu. Salah satu pimpinan LPSK yang perempuan itu bersama Komnas Perempuan menemui Ibu PC di kamarnya. Oh, tapi waktu itu di rumah pribadi. Abang nggak ikut ya? Saya ikut. Ikut ya, tapi tidak ikut masuk ke kamar. Iya. Nah, ya. Di rumah pribadinya di Saguling dan dia berbaring di tempat tidur. Ya. Informasi yang saya dapatkan tidak pakai make up, tidak pakai masker. Ya. Tapi nggak ada yang bisa digali karena Ibu PC-nya hanya menangis saja, gitu loh. Iya. Nah, kalau waktu bertemu dengan Brigadir RE itu, kok Brigadir? Barada RE itu. Barada, iya. Bapak bertemu secara fisik waktu itu di rumah itu? Bertemu. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, ketika Bapak pertama kali bertemu dengan Barada ini Pak, RE ini, apa yang Bapak lihat? Orangnya biasa saja atau bagaimana? Biasa saja orangnya, badannya kecil. Enggak, maksud saya selain fisiknya, apakah dia terlihat tertekan atau tidak ya? Biasa saja? Biasa saja, orangnya cukup percaya diri. Artikulasinya cukup bagus. Kalau dia cerita cukup runut. Runut ya? Iya. Tidak terbata-bata atau salah-salah gitu enggak ya? Enggak. Cukup runut. Hanya pelit, irit dalam berbicara. Oh, jadi kalau tidak ditanya, dia tidak jawab. Ya. Nah, pada waktu ngobrol dengan Richard Eliezer ini, Mbak, apa yang Bapak tangkap dari selain irit bicara, apa yang Bapak tangkap dari ngomongnya? Apakah sudah muncul ini kok nggak make sense ya, atau apa? Atau biasa aja belum ada perasaan apa-apa pada waktu itu terkait dengan penjelasan Barada Richard Eliezer ini, Pak? Ya, ketika tanggal 16 Juli itu apa yang disampaikan Richard, kami belum bisa menyimpulkan benar atau tidaknya, karena kami masih membutuhkan pendalaman. Ketika kami menerima permohonan itu ada penelaahan dan investigasi. Kami akan cross check dengan data informasi yang lain, ya, tentang kebenaran yang disampaikan oleh pemohon ini. Ya. Gitu. Jadi di kemudian kami mendapatkan informasi yang lain. Ya. Walaupun pemohon kami cuma 2 orang. Ya. Tetapi sumber informasi kami melebihi jumlah pemohon. Sehingga kami mendapat informasi lain yang membuat kami kemudian tidak bisa meyakini kebenaran versi pertama dari Baradae. Ya. Gitu. Pak, ketika Baradae ngobrol dengan LPSK, lalu kemudian dia ceritakan bahasanya tadi menurut Bapak cukup runut begitu. Ya. Apa yang menjadikan dia memerlukan perlindungan? Dia ngomong apa? Saya perlu perlindungan dari LPSK karena apa waktu itu, Pak? Alasannya, Pak? Ya. Pertama yang saya sampaikan gini ya. Pengertian di undang-undang itu perlindungan itu adalah pemenuhan hak
dan pemberian bantuan Ya. kepada saksi dan korban. Ya. Gitu. Jadi kalau kemudian orang kan biasanya banyak yang tanya, butuh perlindungan apa dari apa? Kan ini pelakunya udah meninggal. Kalau waktu itu pelakunya terduga pencabulan adalah Joshua. Ya. Satu LP lagi yang lain adalah ketika itu ya dugaan percobaan pembunuhan. Ya. 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 Terduganya juga Joshua. Gitu loh. Nah, kalau Ibu PC dalam konteks sebagai korban pencabulan, walaupun pelakunya sudah meninggal, kalau dalam konteks di Undang-Undang Perselisihan Korban, dia bisa mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi medis, psikologis, ya, gitu loh. Jadi posisinya adalah sebagai korban, dia berhak mendapatkan rehabilitasi. Kalau dia korban kekerasan seksual. Dalam konteks Richard Eliezer, Pak? Richard Eliezer itu ada yang dikhawatirkan. Ya. Dia mengkhawatirkan bahwa adanya laporan balik. Nah, dari kematian Brigadir Joshua, sekaligus juga dia mengkhawatirkan adanya balas dendam. Gitu loh. Ya. Nah, jadi reasoningnya itu pada saat itu iya, ya. pada saat itu. Ada laporan balik dan Ada balas dendam. Iya. Dari pihak yang tidak terima lah kira-kira gitu ya. Betul. Nah, gitu loh. Itu konteksnya di situ ya. Iya. Pak, setelah itu menurut SOP dari LPSK, setelah menerima permohonan semacam itu, apa yang dilakukan? Kami menguji kebenaran dari permohonan itu. Lewat apa itu pengujiannya, Pak? Metode pengujiannya bagaimana? Atau ketemu dengan orang-orang yang terkait atau gimana itu? Iya, kalau undang-undang itu memberikan 4 syarat. Ya. 1, apakah si pemohon memiliki sifat penting keterangan untuk mengungkap suatu perkara. Ya. Ya. Bagian juga yang kami uji dari soal itu adalah apakah permohonan ini benar atau tidak, didasarkan oleh suatu yang benar atau tidak. Gitu. Tindak pidananya apa? Tindak pidana itu terjadi apa enggak? Keterangannya apa? Keterangannya benar atau tidak? Ya. Gitu loh. Status hukumnya apa? Gitu loh. Nah, jadi 1 itu sifat penting keterangan. Ya. Kedua, kami mendalami tingkat ancaman. Ya, tingkat ancaman ya. Ya, ada tidak ancaman yang dihadapi oleh pemohon ini, ya, pasca peristiwa pidana. Ya. Gitu loh. Baik yang nyata maupun yang potensial. Yang ketiga yang kami dalami adalah situasi medis dan psikologisnya. Ada tidak akibat dari perbuatan pidana itu yang mengakibatkan medisnya dan psikologisnya terganggu. Ya. Misalnya sakit, luka, atau kemudian traumatik, depresi, dan segala macam. Yang keempat yang kami dalami adalah apakah pemohon ini pernah melakukan kejahatan. Ya. Nah, Artinya kejahatan sebelumnya. kejahatan sebelumnya. Ya. Ya, hal itu yang kami dalami, yang kemudian kami juga melakukan tadi yang saya sampaikan, investigasi. Jadi untuk menguji 4 hal itu tadi. Ya, menguji 4 hal itu tadi. Ya. Itu yang mungkin juga salah dipahami oleh para pemohon ya. Ya. Pemohonnya pikir ketika mengajukan permohonan seketika itu dilindungi. Ya. Nah, padahal undang-undang bilang kami harus menguji dulu kebenarannya itu. Ya. Itu yang kami dalami, yang kemudian informasi yang kami peroleh tentang menyangkut tentang peristiwa itu tidak sinkron dengan keterangan yang diberikan. Tidak sinkronannya itu contohnya apa, Pak? Ada yang paling krusial. Ya, yang paling krusial, Bang. Adalah soal luka tembak. Oke. Gitu loh. Kami memperoleh informasi bahwa almarhum Brigadir Joshua itu ada luka tembak di belakang kepala. Ya. Itu LPSK dapat informasi itu ya? Iya. Luka tembak belakang kepala ini tembus ke hidung. Ya, gitu. Luka tembak di belakang kepala itu tidak mungkin terjadi kalau versi ceritanya adalah tembak menembak. Ya. Karena tembak menembak itu posisinya berhadapan. Ya. Gitu loh. Jadi itu nggak mungkin terjadi. Ya. Jadi di situ sudah lemah. Gitu. Yang lain kami melihat ada yang ganjil dari proses, ada yang janggal dari proses hukum terhadap peristiwa Duren 3 ini. Apa itu, Pak? Sebenarnya mudah aja kalau hanya saja
pada waktu sebelum kami sampaikan belum ada yang mengkritisi soal itu. Ini ada dugaan percobaan pembunuhan, dibuat laporan model A. Ya. Artinya polisi sebagai pelapor. Ya. Ada dugaan pencabulan, Ya. laporan model B. Ibu PC sebagai Ya. pelapor. Ya. Ya. Tetapi peristiwa 8 Juli itu ada orang mati dibunuh. Ya. Kenapa nggak dibuat laporan polisi? Oh, ya. Kenapa tidak diterbitkan laporan polisi untuk mengungkap kematiannya itu? Ya. Ya. Dua tadi itu pencabulan dan percobaan pembunuhan itu masih dugaan. Ya. Kalau ini sudah pasti Udah ada orang mati. Ya. Fakta orang mati dibunuh. Ya. Tinggal cari pelakunya, tinggal cari motifnya. Ya. Gitu loh. Ya. Kenapa dia dibunuh? Ya. Gitu. Ya kan? Ini fakta. Ya. Yang dua itu masih dugaan. Ya. Ya. Gitu. Kenapa ini tidak dibuatkan laporan polisi model? Betul. Ya. Gitu loh. Kami berpandangan memang kematian Joshua ini tidak dikehendaki untuk diinvestigasi. Oh, LPSK menemukan itu ya? Iya. Oh. Jadi memang tidak dikehendaki untuk diinvestigasi. Ya. Sehingga tidak terbitlah laporan polisinya. Ya. Gitu loh. Yang di sisi lain yang juga menurut kami ganjil dan janggal adalah Joshua disebut sebagai terduga pelaku atas 2 LP tadi ya. Ya, betul. Ya. Kenapa pelaku diotopsi? Ya. Sebelum jenazah Joshua diserahkan kepada keluarganya, itu kan sudah dilakukan otopsi. Ya. Untuk apa pelaku diotopsi? Ya. Gitu. Ya. Otopsi itu untuk mengetahui penyebab kematian korban. Betul. Kalau diotopsi berarti dia korban dong? Nah, otopsi itu harusnya kan permintaan penyidik. Ya. Karena dia untuk pro justisia, gitu loh. Ya. Ya kan? Ya. Kalau dia tidak ada laporan polisinya, berarti kan nggak ada proses pro justisia. Ya. Lalu untuk apa diotopsi? Oh, ya. Nalar hukumnya begitu ya? Itu. Ya. Begitu nalar hukumnya. Ya. Gitu loh. Yang lain yang menurut kami tidak lazim dari cerita soal cabul itu, walaupun tidak menutup kemungkinan soal anomali ya. Ya. Kami ini hampir setiap hari menerima permohonan kekerasan seksual. Ya. Dan kekerasan seksual itu termasuk terlindung yang terbanyak di LPSK. Oh gitu ya. Kami udah tahu lah polanya. Hafal gitu ya. Udah tahu polanya. Nah, jadi gimana itu yang nggak sesuai polanya gimana Bang itu Bang? 2 hal yang sesuai polanya. Kalau ada dibilang terjadi kekerasan seksual pada peristiwa 8 Juli ya 2003 itu. Pertama pada lazimnya, pada umumnya, ada relasi kuasa. Artinya posisi pelaku lebih dominan ketimbang korban. Ya. Posisinya dominan pelaku ya. Oke, satu ya Bang ya. Satu. Yang kedua Bang? Ya kan, ini brigadir, ajudan, bawahan, sono ini istri jenderal. Ya. Enggak klop ya. Relasi kuasanya gugur. Ya kan? Yang kedua, umumnya pelaku memastikan tidak ada saksi. Ya. Gitu loh. Ya. Ini yang lazim umumnya. Walaupun bisa saja ada anomali. Anomali betul. Bisa saja. Ya kan? Nah, sementara peristiwa 2003 itu ada saksi lainnya, ada orang lainnya selain pelaku dan korban. Ya. Ada Ricky, ada Richard, ada Kuat. Ya. Gitu. Ya. Itu jadi 2 hal itu gugur. Ya. Kalau dalam konteks kekerasan seksual, bukannya gugur, tapi membuat kami bertanya-tanya, benarkah peristiwa itu ada? Ya. Ya kan? Gitu. Meragukan lah ya Bang. Meragukan. Gitu. Nah, ya kan memang ini seperti yang paling mudah untuk membangun simpati, empati masyarakat secara umum ya. Ya. Kalau menurut saya
berita-berita tentang kekerasan seksual itu memang ramai diberitakan oleh pers, jurnalis, media, dan cukup mendapat perhatian dari publik. Ya. Ya, ini jadi inilah common enemy, Ya. ya kan, gitu loh. Ya ketika orang menampilkan diri sebagai korban kekerasan seksual, dia kan harapannya kan mendapatkan simpati. Ya, betul, betul. Gitu loh. Ya. Nah, padahal di sisi lain, Ya. saya ingin sampaikan bahwa umumnya LPSK itu sangat akomodatif, responsif, proaktif pada kasus-kasus kekerasan seksual. Tapi kami memilih cermat, berhati-hati Dalam konteks ini. dalam konteks ini. Ya. Nah, Bang, tadi Abang menyebutkan bahwa LPSK mengetahui bahwa korban itu ditembak, atau Yosua lah kita, Ya. ditembak dari belakang. ya, Apakah LPSK itu taunya dari hasil otopsi yang pertama atau dari pihak lain? ya kami tahu lah. Tapi bukan dari otopsi yang pertama. Ya kami tahu, kami punya informasi, kami punya mengakses informasi itu. Ya. Kami tahu ada luka-lukanya di mana saja, ada luka tembak itu. Ya. Posisi lukanya di mana saja, kemudian turunnya nyangkut di mana atau tembus atau tidak. Ya. Artinya data yang diterima LPSK itu Ya. akurat, diyakini akurat pada waktu itu. Kami yakin akurat. Ya, akurat ya Bang. Kami yakin Bang, akurat. tadi disebutkan bahwa ada 4 faktor yang harus diperhatikan ketika memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang. Ya. Ya kan? Yang pertama adanya ancaman. Tadi Ya. kan? Baik itu langsung maupun tidak langsung. Lalu kedua perlu adanya pemulihan psikologis atau medis. Ya. Mungkin untuk dalam konteks ini saya ingin bertanya dalam konteks untuk Barada Richard Eliezer. Ya. Menurut penilaian SK pada waktu itu, apakah 2 syarat belakangan ini memenuhi? Tidak. Kenapa Mbak? Tidaknya kenapa Mbak? Ya, tidak. Ancaman yang dia maksud itu kan ya tidak termasuk ancaman karena itu konsekuensi atau resiko dari perbuatannya. Satu yang soal laporan balik itu, laporan Pak. balik. Nah, yang satu untuk balas dendam gimana itu? Ya balas dendam tidak ada petunjuknya. Oh, tidak ada petunjuknya. Iya, ya mengarah pada situ. Kan itu baru kekhawatiran saja. Berarti indikasi dan petunjuknya nggak ada. Nggak ada. Lah yang ini Bang, untuk pemulihan medis sama psikologis. Kami sudah lakukan asesmen ke Baradae. Kalau luka dia nggak ada. Dia nggak luka, nggak kena ada. sama sekali. Ya. Lalu yang Kami psikologis. lakukan asesmen psikologis. Ya. Kata psikolog tidak mengalami depresi, tidak mengalami trauma. Jadi normal saja. Ya. Ya. Dan menurut ini pendapat pribadi barangkali ya Bang ya. Menurut Abang make sense nggak ya seseorang yang telah melakukan kejahatan pembunuhan lalu dia tidak mengalami trauma psikologis? Menurut pengalaman Abang di LPSK itu make sense nggak? Saya ini nembak teman saya, der gitu ya. Lalu kemudian hari-hari assessment saya tidak mengalami goncangan apapun. Tidak mengalami trauma, tidak mengalami gangguan psikologis berdasarkan hasil asesmen dari seorang ahli tentu saja yang disampaikan Abang tadi. Dalam kondisi ini sebenarnya make sense nggak Pak? Masuk akal atau normalnya nggak? Ya. Menurut pengetahuan Abang nih. Saya bisa jawab. Ya. Tapi untuk sementara saya milih tidak menjawab. saya mau jelaskan ini ya. Ya, yang lain. Yang berhubungan dengan kenapa menurut kami ada yang ganjil dan janggal. Ya. Di awal-awal kalau diingat Ya. ada keterangan yang disampaikan bahwa Barada ini sniper. Ya, sniper. Ya kan? Barada ini ADC, ajudan. Ya. Gitu loh. Kami mendalami informasi itu. Oh, didalami. Ya. Ya kan. Dan hasilnya Bang? Kalau dia sniper, pertanyaannya pertama, dia megang pistol sejak kapan? Ya kan? Ya. Gitu. Kalau dia sniper, pertanyaan yang paling mudah adalah bagaimana yang hasil latihannya? Kalau dia sniper, itu lagi yang membantah soal dia snipernya adalah kalau dia sniper, dia jadi atlet buat Polri, ikut lomba, dapat emas, aset buat Polri, nggak jadi ADC dia. Iya. Terlalu sayang ya. Iya. Orang sniper hanya ditempatkan jadi. Misalnya begitu kan. Jadi ternyata dia baru dapat pistol November tahun lalu.
setelah dia diminta oleh FS dari Kesatuan Brimob, ya kan. Dan surat perintahnya Ya. bukan ADC, Spraynya apa, Pak? supir. Oh, supir. Supir. Tapi dia mendapatkan izin untuk megang senjata. Iya. November 2021. Iya. Nah, pada waktu itu dari pengetahuan LPSK jenisnya apa, Bang? Ya memang Glock. Oh, memang Glock ya? Memang Glock. Memang Glock ya Memang Glock. dari izinnya ya. Gitu loh. Hmm. Ya kan. Jadi dia tuh supir dan dia baru dapat pistol itu ketika melekat pada FS. Ya. Dari hasil latihannya biasa-biasa saja. Oh, dari hasil latihan selama ini ya. Latihan terakhir nembak Maret 2022 tahun ini. Jadi dia bukan dalam kualifikasi sniper berarti? Tidak. Oke. Tidak. Ya. Kan? Gitu loh. Jadi dia bukan sniper, dia bukan ADC. Ya, dia hanya sopir yang kebetulan dipegangi senjata. Pegang senjata. Mulai November 2021. Kan Iya. gitu ya? Ya. Jadi kemudian yang lain kami dalami. Ya. Dia pernah nembak orang nggak? Selama dia jadi polisi, baru Joshua dia tembak. Iya. Gitu. Dia pernah bertugas patroli untuk pengejaran terorisme di Poso, tapi dia nggak pernah nembak. Oh, dia pernah punya track record untuk jadi tim pengejaran terorisme di Poso ya? Ya. Nah, tapi dia nggak pernah nembak. Dia nggak pernah nembak ya? Ya. Dia pernah juga pengamanan pilkada di Manokwari, tapi juga nggak pernah nembak. Gitu loh. Jadi, apa artinya itu, Bang? Bahwa fenomena dia tidak pernah menembak itu apa? Yang bisa ditarik dari situ? Secara umum gini kan bahasanya. Kesan pertama itu kan pasti sesuatu bilang itu. Gitu loh. Ya. Artinya dia baru ini nembak orang dan kemudian mati. Gitu loh. Itu kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Yang tadi Bang Feby sampaikan. Ya. Yang karena memang seperti dia didoktrin, jawaban itu sudah disiapkan. Gitu. Ya. Dia sepertinya menolak masuk ke hal itu. Oh. Ya, gitu loh. Menolak masuk ke hal itu ya? Iya. Ya. Jadi pada versi pertama, ya, yang dia sesalkan tuh adalah kenapa Joshua menembak dia. Oh, gitu ya. Ya, gitu. Yang dia sesalkan di versi yang pertama. Ya. Gitu loh. Ya. Tapi buat kami ya tadi sebagai pertanyaan. Ya. Ini tembakan pertama loh. Ya kan? Tembakan pertama bukannya orang luka, orang mati. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Bang, kalau setelah masalah ini terungkap sedemikian jauh, ya, apakah Abang pernah bertemu kembali dengan RI? Kami udah sering ketemu. Sering ketemu. Nggak, setelah ini jadi versinya berbeda gitu loh, Bang? Sudah. Terus apa reaksinya, Bang? Ya, gini. Apa nggak tahu kok kamu nipu saya gitu, nipu kami gitu, atau gimana itu, Bang? Enggak. Saya tahu dia bohong. Ya. Tapi saya nggak paksa dia untuk dia jujur. Gitu loh. Saya nggak paksa dia untuk berkata jujur. Saya tahu dia bohong. Ya. Jadi ada beberapa keterangan dia yang menurut kami juga agak ganjil. Ya, ganjil ya. Dan ini keterangan yang lama atau yang baru, Bang? Keterangan lama. Oh, keterangan lama. Dalam pertemuan tanggal 13 Juli di kantor Propam, itu ada pernyataan dia yang membutuhkan sepertinya dukungan untuk pembenaran. Ya. Yang untuk Baradae yang tamtama ini mengundang pertanyaan, tahu dari mana? Gitu. Ya. Dia bertanya gini. Ya. Yang saya lakukan ini overmah kan? Oh, gitu ya. Dia langsung bilang begitu ya. Apa yang saya lakukan overmah ya? Tamtama tahu overmah gitu ya. Tamtama kok tahu overmah kan? Iya. Yang saya lakukan ini overmah kan? Ya. Itu ada kesesuaiannya
dengan juga pernyataan resmi yang tidak membahasakannya opermah, tapi membahasakannya adalah pembelaan diri. Ya sebenarnya sama aja Ya. artinya. Ya. membela diri kan, di versi pertama ada pembelaan diri gitu loh. Sama aja. Tapi itulah doktrin yang ditanamkan Ya. bahwa dia sepertinya akan bebas dari ancaman pidana karena perbuatannya itu adalah opermah, ya, perbuatan pidana yang tidak bisa dipidana karena membela diri gitu loh. Dia kan pada versi pertama itu ceritanya begini, dia tegur Joshua, Ya. "Ada apa bang?" Joshua nembak, Ya. nembak ke atas. Tahu jaraknya berapa bang? Berapa itu? Jarak antara tangga sama kamar itu, tempat dia itu hanya 5 meter. 5. Hanya 5 meter, gitu lebarnya. Ya kan? Kemudian dia balas tembak. Dan versi pertamanya, tembakan pertama dia kena. Kamu tahu kena dari mana? Kata saya. Karena badannya bergerak pak. Oh, bergerak ya. Ya, dari badannya bergerak pak. Gitu, terhentak gitu. Ya. Ya oke. Terus bagaimana Joshua? Joshua masih maju ke kursi pijat. Kursi pijat, dia tembak lagi. Tembakan 2 dan 3. Gitu loh. Kena gitu ya. Ya. Gitu loh. Joshua masih maju ke arah tangga. Ya, ke arah tangga ke dekat kamar mandi. Kemudian Joshua dalam posisi sudah tersungkur. Sudah seperti orang sujud ya, dengan memegang pistol gitu loh. Dan itu dia tembak lagi 4 dan 5. Saya langsung sampaikan ke Barada ini, saya panggil Richard. Richard, kalau kamu bertahan dengan versimu ini, ya, kamu nggak bisa berlindung di balik pasal opermah. Gitu loh. Tembakan pertamamu opermah. Ya. Tembakan 2 dan 3 mungkin Opermah. ya kan. Tapi tembakan 4 dan 5mu itu tidak bisa. Karena orang sudah tidak berdaya, Ditembak masih juga. kau tembak juga. Nggak bisa. Saya ini sarjana hukum. Saya ini pengacara. Ya, saya tahu kalau begitu begini. Ya. Gitu. Tidak lama lagi kamu akan jadi tersangka. Jadi abang sudah bilang gitu? Sudah bilang gitu. Ah. Ya kan? Cepat atau lambat kamu akan jadi tersangka. Waktu itu dia belum jadi tersangka ya? Ya, belum ya. Nah, cepat dan lambat kamu akan jadi tersangka. Kalau kamu jadi tersangka, LPSK nggak bisa lindungi kamu. LPSK hanya bisa lindungi kamu sebagai tersangka kalau kamu menjadi justice collaborator. Ya. Artinya saksi pelaku yang bekerja sama. Ya. Syaratnya bukan pelaku utama. Ya. Gitu. Dan mau mengungkap peran-peran pelaku lain yang membuat terang perkara ini. Ya. Gitu loh. Saya ceritakan sama dia beberapa contoh kasus justice collaborator yang kami dampingi dan mendapatkan reward gitu ya. Cerita itu yang ternyata membekas di kepala dia juga. Ya. Jadi ketika Kapolri mengumumkan FS sebagai tersangka, itu kan didasari keterangan Baradae. Ya. Karena Baradae termotivasi atau mau menjadi justice collaborator. Ya. Itu disampaikan oleh Kapolri. Ketika Baradae sudah jadi tersangka, termasuk FS jadi tersangka, kemudian kami bertemu di Barreskrim. Ya. Saya tanya ke Richard Baradae. Tanya lagi ya Pak ya. Nah, terus saya, Richard, kamu tahu justice collaborator dari mana? Kan dari Bapak yang ngomong di LPSK. Ya. 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 Jadi, ya itu hal-hal itu yang membuat kami kemudian atas permohonan Ibu PC kami tolak, atas permohonan Baradae pada percobaan pembunuhan kami tolak, termasuk dan atas permohonan Baradae sebagai justice collaborator kami terima, gitu loh. Bang, kalau dalam posisi sekarang, Baradae inilah kunci pembuka sehingga kemudian Verdi Sambo mengakui, kemudian ada beberapa
apakah dia tetap bisa memenuhi syarat sebagai justice collaborator dan dalam perlindungan LPSK, Bang? Ya iya. Dalam kondisi sekarang? Iya. Bisa? Bisa. Bisa. Kan tidak ada tersangka lainnya tanpa pengakuan dari Baradae. Tapi posisi saat ini dia belum menjadi orang yang dalam program LPSK? Sudah. Oh sudah ya Bang? Sudah. Dan lalu kemudian pertanyaannya, sebagai orang yang di dalam kondisi ini harus mendapatkan perlindungan dari LPSK, apakah perlakuan dia sekarang yang dilakukan penyidik itu cukup untuk menjaga dia sebagai justice collaborator sampai nanti putusan atau sidang persidangan itu berkekuatan hukum tetap sebagai saksi kunci loh? Gimana Bang penjelasannya Bang? Ya jaga dia ada penjaga rutan Barreskrim dan juga ada LPSK. Oh jadi LPSK juga menempatkan personil di situ untuk pengamanan dia sampai nanti diperlukan ya tentunya. Iya. Kami juga menempatkan CCTV, pasang CCTV. Kami juga yang ngasih makanan. Oh, jadi LPSK itu sekarang menempatkan CCTV, menempatkan orang personil, termasuk juga untuk makanan dia ya? Iya. Jadi Baradae ini sekarang di rutan itu di dalam satu sel itu sendiri. Sendiri. Ya. Jadi satu sel hanya dikhususkan untuk dia sendiri, gak digabung dengan tahanan lainnya. Ya kan. Kemudian pasokan makanannya LPSK yang kasih. Itu apa? Karena memang itu standar SOP yang dilakukan bahwa orang yang dilindungi makanannya harus kami yang sediakan. Emang begitu, Bang? Iya. Oh, memang itu standarnya begitu, SOP-nya begitu ya. Iya. Artinya, jadi dari ketika Baradae dijadikan tersangka, kalau nggak salah 3 Agustus sampai ya. Gitu loh. Waktu itu kan belum jadi justice collaborator. Belum jadi terlindung LPSK. Belum ngaku. Ya. Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan pers agar polisi memastikan, menjamin terhadap Baradae tidak terjadi penyiksaan. Kemudian tidak terjadi keributan antar tahanan. Tidak sakit, tidak keracunan, dan tidak berakhir bunuh diri. Oh ya. Gitu. Ya betul. Itu ya yang harus 5 catatan ini yang harus bisa. Ya kan? Gitu. Jadi kemudian dia jadi terlindung LPSK, menjadi justice collaborator, yaitu kami pastikan hal itu. Ya kan? Gitu loh. Kami pastikan hal itu. Termasuk kami datangi kunjungan rohaniawan. Kami siapkan dokter, psikolog. Gitu. Bang. Saya nggak tahu ya. Apakah versi yang sekarang muncul di sosial media, di media massa mengenai ganti-gantinya pengakuan Barada RE ini, Bang, itu juga bisa juga menjadi perhatian dari LPSK, Bang? Atau memang itu salah semua, itu kami punya pengakuan yang asli? Gimana Bang ini, Bang, kalau terkait dengan ini? Kan di media massa itu kan versi yang pertama seperti versi Abang tadi yang udah absurd itu. Versi kedua dia melihat Verdi Sambo ini menembak, si korban sudah tergeletak, dia disuruh nembak juga. Itu versi yang kedua. Lalu yang ketiga, dia dipanggil tembak dong, tembak der, yang menyelesaikan adalah Pak Verdi Sambo. Versi yang terakhir adalah semua yang nembak dia. Apakah sebenarnya memang ada 3 versi berbeda-beda atau memang sebenarnya hanya 1, cuman yang beredar di luar itu 3? Gimana Bang? Ya, hanya 1. Hanya 1 ya? Hanya 1. Kalau hanya 1, boleh dong disampaikan versinya sebenarnya gimana? Semua dia yang nembak? Yang dari 5 tembakan itu? Atau gimana? Ada tembakannya dia, ada tembakan yang lain. Tembakan yang lain itu maksudnya Verdi Sambo atau orang lain? Ya, saya tunggu keterangan resmi Polri aja untuk memastikan. Kalau keterangannya Polri, ya kan? Semua yang nembak Barada ini atas perintah ditembak, der, gitu kan? Nah, menurut Abang sendiri,
ini sebenarnya apakah yang adanya muncul bahwa Verdi Sambo ikut nembak ini menurut keyakinan dan apa yang diterima LPSK bagaimana sih Bang sebenarnya? Ya, pokoknya yang nembak itu ada 2 orang. Oh, yang nembak 2 orang. Ya, ya. Tapi Abang keberatan menyebutkan siapa ya yang orang yang kedua ini? Kita jangan mendahului dulu pernyataan dari Polri. Pengetahuan kami sudah soal konstruksi perkara sudah selesai. Ya. Ya. Bang, kalau boleh dikasih clue ya Bang. Ya. Tembakan mana yang menyebabkan korban tewas? Ya itu jawabannya dokter harus ditanya, ya kan. Ya, Kan begini. Apakah ya, orang itu ya, sudah mati masih ditembak ataukah masih hidup? kematiannya karena tembakan? Oh ya. Ya. Ini kan tembakannya ada 5. Ya, Ya kan? ya, Gitu loh. Ya. Pertanyaannya apakah ya, sudah mati ya. Ditembak. masih ditembak? Ya, Ya kan sudah mati masih ditembak Ya. kali. Sudah mayat nih Ya. masih ditembak. Ataukah dia mati karena tembakan? Gitu loh. ya, Tembakan yang terakhir misalnya. Ya. Gitu loh. Ya kan? Ya. Itu dijawab oleh ahli nantinya. Oleh forensik gitu. ya. Ya kan? Bang, Gitu. sepanjang Abang ketahui, Ya. apakah sampai detik ini Brigade Barada Richard Eliezer itu, Bang, Ya. itu sudah mengungkapkan semua habis, jujur, lengkap, ataukah masih ada yang dia keep gitu? Menurut keyakinan, oh ini sudah jujur tuntas sudah. Ya. Gimana Bang itu Bang? Menurut keyakinan sebagai orang yang sering berhubungan dengan dia Ya. dan sekarang berada di perlindungan lembaga yang ada Abang di situ. Ya. Kalau cerita besarnya sudah selesai. Ya. Ini hanya beberapa kedetailan aja. Di antaranya apa Bang? Kalau boleh tahu kedetailannya yang perlu yang tersisa itu apa? Ya misalnya soal motif. Oh, motif. Ya kan. Ya. Ada keributan di Magelang pada tanggal 7 Juli antara Joshua dan Kuat. Ya. Itu ngomongin apa mereka ribut tuh? Ributan mulut ya, Ya. bukan fisik. Ya. Gitu loh. Ya. Itu ngomongin apa? Ya kan. Ya. Ya. Seperti kita di sini. Nah. Ada suara di luar. Kita tahu itu. Itu suara orang ngobrol apa suara ajan. Ya kan. Ya. Karena kita dengar nih. Ya. Ada suara ngobrol, ada suara teriak-teriak, ada suara ajan. Kita tahu bedanya. Dan kita tahu isi omongannya apa. Setidaknya walaupun ada samar-samar masih ada lah. Ya kan. Ya dia mengetahui ada pertengkaran antara Kuat dan Brigadir Joshua Ya. di lantai 1 Ya. rumah di Magelang. Ya. Dan kemudian dia yang melerai. Ya. Gitu loh. Ya. Pertanyaannya apa yang diomongin? Nah, gitu loh. Itu yang belum disampaikan terbuka oleh Ya. RE, oleh Richard Eliezer gitu. Ya. Ya, itu misalnya yang tadi saya bilang itu bagian-bagian pelengkapnya saja. Ya. Kalau cerita pokoknya sih udah oke ya. selesai. Oke. Gitu. Bang, saya teringat tadi Abang di awal menyebutkan biasanya korban kekerasan ini ada 2 faktor tadi yang. Ya. Ya kan? Nah, sekarang muncul versi perkosaan atau pelecehan seksual atau apapun lah. Itu bukan terjadi di rumah dinas tetapi di Magelang. Kalau saya tarik omongan Abang, berarti agak meragukan juga dong kalau ada nih ada perkosaan, pelecehan seksual karena faktor yang Abang sebutkan di 2 tadi. Ya. Menurut Abang gimana, Bang? Ya sama ya. Sama-sama bahasa gini. Sama-sama tidak lazim. Sama-sama tidak lazim. Ya. Ya. Ya kan kalau terjadi tidaknya kita nggak tahu. Ya. Tapi berdasarkan selama empiriknya itu tidak lazim. Tidak lazim. Karena 2 faktor itu tadi kan, yang Abang sebutkan di depan itu tadi. Tanpa menutup adanya anomali. Iya, tanpa menutup adanya anomali. Iya. Ya. Gitu loh. Jadi kalau kemudian detail karena begini, menurut Abang sih, kalau menurut Abang sebagai pengacara juga komisioner LPSK, perlu nggak sih Bang penyidik
atau siapapun itu mengungkapkan latar belakang pembunuhan ini kepada publik. Karena selama ini kan publik ini kan penasaran nih. Ya. Kenapa sih urusannya apa-apa ada urusan debat, sehingga seorang perwira bintang 2 ya kan begitu nekatnya melakukan pembunuhan di rumah dinasnya. Orang kan penasaran nih Bang. Ya. Kalau tidak ada motif yang luar biasa rasanya enggak lah. Kenapa dia enggak hukum saja orang itu dan sebagainya. Kalau menurut Abang sebagai orang hukum, pengacara juga di Komisioner di LPSK, perlu enggak penyidik menyampaikan latar belakang dari pembunuhan ini? Ya gini aja. Ya. Kira-kira kalau ada salah satu pasangan yang kemudian berhubungan dengan orang lain yang bukan pasangannya, Ya. kira-kira pasangannya itu gimana yang reaksinya? Ya macam-macam Bang. Ya kan? Ada yang minta cerai, ada yang Ya, tapi itu kan, setidaknya dalam hati kan ada kemarahan. betul, kalau itu pasti. Pasti. Pastilah. Nah. Perceraian kan pasti dimulai Ya. dari kemarahan juga gitu kan. Ya, marah bencinya itu kan ekspresinya bisa legal bisa ilegal, Ya. ya kan? Ya. Ya kalau yang legal ya cerai, ya kan, atau pisah ranjang segala macam. Ya. Ya, tapi kalau yang sampai dengan pilihan juga dengan kekerasan, ya itu juga fakta yang bukan fakta yang baru. Ya. Itu bukan fakta yang baru. Ya. Itu juga banyak terjadi di masyarakat kita. Dan tidak ada hubungan dengan posisi jabatan sama Nggak ada. Eh? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Apalagi dalam posisi ketika orang merasa sangat berkuasa dan bisa mengendalikan orang lain. Ya. Hari ini kita dengar yang diperiksa 97 orang. Ya. Ya kan? Ya. Bang Pebi bisa bayangkan. Ya kan? Ya sebenarnya mungkin angkanya lebih dari 100. Ya. Sekian 97 orang dikendalikan oleh satu orang. Gitu loh. Ya. Berarti dia powerful ya? Powerful. Ya. Ya. Jadi ini kan kita melihatnya hari ini, ya situasi FS sudah jadi tersangka. Ya. Yang lalu-lalu Yang lalu-lalu kita nggak tahu ya. Nggak tahu maksud saya. Ketika tanggal 11, tanggal 12, ya kan tanggal 8, 9, 10 dalam posisi jabatan kekuasaan itu masih melekat. Ya. Gitu loh. Ya. Ya. Gitu loh. Versi pertama itu dianggapnya cukup. Ya. Kan? Karena dia bisa menyusun semua cerita, semuanya agennya, semuanya komplotannya. Ya. Semuanya sindikasinya. Gitu loh. Ya kan? Tidak ada kekhawatiran bahwa versi pertama itu, konstruksi pertama itu akan kemudian jebol gitu loh. Ya kan? Ya. Kan orang kemudian setelah itu beberapa minggu kemudian ada menyinggung soal Satgasus. Ya. Bisa dikenal dengan Satgas Merah Putih. Anggotanya berapa itu? Totalnya kalau nggak salah 439. Ya. Ketuanya siapa? Ya. Ketuanya Kadipropam. Ya. Gitu loh. Ya. Kondisinya yang dilakukan full power. Ya? Sebagai Satgasus apa yang bisa dilakukan? Bukan fungsi pengawasan, tapi fungsi pelaksanaan penyidikan, pidana, ya kan? Gitu loh. Pengawas sekaligus juga pelaksana. Ya. Bagaimana? Powerful nggak? Powerful. Ya. Sementara yang bukan Satgas akan diawasi, ditindak oleh pengawas, ya kan? Kalau dia Satgas, dia propamnya, dia juga penindak dari pelaksana. Ya kalau dia satu paket, aman lah. Gitu loh. Bang, Abang sebenarnya tadi belum menjawab pertanyaan saya. Menurut Abang, motifnya itu oleh penyidik perlu nggak disampaikan kepada publik? Menurut Abang? Sekarang, nggak usah nunggu sidang pengadilan nanti. Ya, saya rasa gambaran umumnya sudah bisa dibayangkan dari pernyataannya Prof. Mahfud, ya, Menko Polhukam, kemudian Kabar Eskrim, ya.
Tapi kan samar gitu loh, samar gitu kan. Iya. Orang bisa menafsirkan nggak gamblang blek gitu. Iya. Nah menurut abang dibuka blak gitu perlu nggak sih sekarang? Ya perlu nggak perlu. Maksudnya dibuka juga nggak apa-apa. Ya nggak juga nggak apa sebenarnya. Dibuka juga nggak apa-apa, nggak dibuka juga nggak apa-apa. Maksudnya Iya. gini loh. Ini kan kita karena kita kepo aja, nggak mau apa namanya, nggak mau nunggu nanti kan. Iya. Maunya sekarang nih kita Iya. pengetahuannya tentang backgroundnya apa. Ya, Kalau nanti di pengadilan juga kebuka pasti. ya, Gitu loh. Ya kan. Ya kalau dalam konteks pidana, ya jawaban dalam konteks pidana itu hanya soal pemenuhan unsur. Oh ya, kalau teori pidana yang penting memenuhi unsur Betul. 340 Ya. ya cukup. Ya. Dan pasal 340 tidak Ya. membutuhkan atau tidak ada unsur motif memang. Tidak termotif. Cuman kan kita tahu semua, Ya. orang melakukan pembunuhan berencana tanpa motif kan hanya dilakukan orang gila kan gitu kan. Ya iya. Iya kan? Ya ini ada motifnya. Ya. Motifnya itu terkait dengan peristiwa di Magelang itu. Oh, abang meyakini itu ya. Iya. Ah, ya. Motifnya terkait dengan peristiwa di Magelang itu. Apapun peristiwa itu. Iya. Iya Peristiwa itu tentu menyangkut kehormatan. Ya, ya. Ya, sebagaimana disampaikan FS Ya. Oh, gitu ya. tentang kehormatan keluarga. Ya, 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 ya. Gitu loh. Meskipun tadi sebenarnya tidak biasa diberdasarkan dengan dua faktor yang abang sebutkan. Meskipun tidak tertutup kemungkinan Tidak ada lazim. anomali, tidak Ya, lazim. tidak lazim. Ya, Ya. Tapi kan hubungan itu bisa dua hal kan. Bisa suka sama suka, bisa paksaan. ya, 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 kan ya. itu aja. Gitu loh. Tapi abang nggak mau ngeramal ya. Kira-kira yang mana? Ini suka sama suka atau karena Enggak lah. paksaan? Kan kita bukan peramal. Iya, iya, iya. Oke bang, ini the last question bang. Menarik, Ya. menarik. Ngobrol Ya. sama abang, Bang. The last question. Ya. Menurut abang, Ya. ending dari proses ini, hikmahnya apa? Hikmah yang bisa dipetik dari seluruh cerita ini, ya, mulai dari kasus pembunuhannya sampai obstruction of justice, sampai muncul berbagai macam spekulasi, adanya cat-cat itu ya, cat ya, bagan-bagan itu, kemudian tidak pernah dibantah, lalu kemudian muncul perintah untuk memberantas judi itu. Dari semua ini apa yang bisa diambil hikmahnya? Menurut abang? Ya, hikmahnya menurut saya ini ya. Abang, Polri jangan menutup mata, harus membuka diri dengar dengar dan lihat apa yang menjadi kebatinan situasi rasa keadilan di masyarakat. Ya, Bahwa menurut saya kasus Duren 3 ini tidak semata-mata peran dari pers, peran dari netizen. Ya. Sebab ada kasus yang lain juga yang pers dan netizen rame juga gak ngaruh. Gitu loh. Tapi ini menurut saya karena ada peran presiden. oh, Gitu loh. ya, ya, ya. Presiden 4 kali buat pernyataan. Ya kan? Itu punya pengaruh besar ya. Itu pengaruh besar. Karena presiden kan atasannya Kapolri. Ya. Gitu loh. Ada Menko Polhukam yang ngawal. Gitu loh. Tapi kan pertanyaannya kan kemudian gini. Apakah apabila ada problem-problem tentang rasa keadilan masyarakat ini, kemudian presiden dan Menko Polhukam harus merakap sebagai Kapolri? Ya, 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 ya. Ya kan? Gitu loh. Itu pelajaran yang bisa ditarik ya. Iya. Ya kan? Gitu loh. Jadi intinya jajaran Polri harus responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Ya. Baik diminta maupun tidak kan? Iya. Kita tidak kekurangan slogan yang bagus-bagus. Ya, ya. Ya. Mau presisi kayak mau apa kayak ya, kan? Kita nggak kekurangan. Ya, kita bisa rumuskan konsep yang cukup keren gitu ya. Ya. Tapi kan pertanyaannya kemudian apakah hal itu nginjak bumi nggak? Ya kan? Itu ada di langit atau ada di bumi? Ya, 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 ya. Ya kan? Ya. Ya. Ya,
kita masih punya problem terhadap soal penegakan hukum, terhadap soal keadilan, ya kan? Tapi kita mau jujur nggak sih bahwa itu ada problem itu, gitu, ya, gitu loh. Masih ada pungli, masih ada korupsi, masih ada uang ini uang itu, ya kan, gitu loh. Ya. Setidaknya situasi di kita secara umum, ya bukan hanya penjahat yang takut masuk kantor polisi, ya kan? Gitu. Nah, iya, artinya ada situasi di mana masyarakat juga ada rasa enggan, ada rasa khawatir segala macam, ya. Ya. Bahwa ada perubahan, ya, gitu loh. Tapi kita masih belum sepenuhnya berubah. Dan ini harus jadi momentum untuk berubah itu, untuk perubahan itu, ya kan? Gitu loh. Kalau dibilang ada yang backing judi, backing narkoba, backing tambang, gitu loh. Jangan alergi. Jangan alergi ya. Jangan alergi. Jangan orang ngomong di sosmed kemudian tangkep, jangan dong. Gitu loh. Telusuri dulu gitu. Telusuri dulu, dalamin dulu, gitu. Ya kan? Ya kecuali memang kita nggak mau dikorek-korek, nggak mau dikritik, ya kan? Tapi kan kita sudah meninggalkan lama tuh tahun 98, gitu loh. Yang zaman anti kritik. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mau kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini, bukan hanya sebatas apa yang sudah kita lihat dari peristiwa ini, ya kan? Tapi bagaimana menampilkan aparat penegak hukum kita, kepolisian kita menjadi bagian dari solusi bagi mereka-mereka yang menuntut keadilan. Oke. Baik. Terima kasih kepada Bang Edwin Partogi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Setidaknya dari obrolan itu kita bisa mendapatkan gambaran. Ya, tentu kesimpulan akhirnya terserah kepada para pemirsa dan pembaca Tribun. Tentu kami, Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga obrolan kami memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.